Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang sejuk kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita akan masuki serial nomor 210, mengangkat tema mendidik anak menghormati yang lebih tua. Kenapa tema ini kita angkat? Karena salah satu adab yang mulai luntur di antara kita adalah menghargai, memuliakan, dan menghormati orang yang lebih tua. Padahal hal ini adalah sebuah ajaran yang sangat ditekankan di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Akan muncul pertanyaan, kenapa kok Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua? Jawabannya adalah karena biasanya orang yang lebih tua, apalagi guru atau orang tua, itu biasanya adalah orang-orang yang punya pengalaman, yang punya pengorbanan, dan punya jasa yang besar. Untuk siapa? Untuk yang lebih muda. Kalau guru berarti punya jasa kepada siapa? Murid. Kalau orang tua berarti punya jasa buat anaknya. Kalau kakak berarti punya jasa kepada adiknya. Jadi orang yang lebih tua itu biasanya pengalamannya lebih besar, jasanya juga lebih besar, dan kita sebagai orang Islam itu diajari untuk tidak melupakan kebaikan. Makanya orang yang tidak tahu balas budi, yang tidak tahu balas jasa, itu adalah orang yang rendah akhlaknya. Kita sering mendengar ungkapan orang ini tidak tahu terima kasih. Ya. Jadi kenapa kok Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua? Adalah sebagai upaya untuk tidak melupakan kebaikan. Terus alasan yang lain apa? Karena biasanya orang yang lebih tua, apalagi kalau dia adalah orang yang beriman, itu pahalanya biasanya lebih banyak daripada yang muda. Kenapa coba? Orang yang tua pahalanya biasanya lebih banyak dari yang muda. Kenapa?
Karena waktu untuk beramalnya sudah lebih lama. Emang bedanya berapa Ustadz nih? Kalau beda 1 tahun aja nih. Umur kita 61, teman kita umurnya 62. Berarti beda pinten? 1 tahun. Beda 1 tahun saja sudah beda berapa sholat? Sehari 5 kali. Kali berapa? Setahun. Berarti 5 kali 360. Berapa itu? Deneng sepi. 5 kali 360 berapa? 1.800. Orang cuma beda umur 1 tahun, lebih tua dari kita. Berarti sholatnya itu lebih banyak 1.800 kali. Itu baru ngomongin apanya Bu? Sholatnya. Belum ngomongin baca Qur'annya. Belum ngomongin puasanya. Belum ngomongin sedekahnya. Belum ngomongin zikirnya. Dan itu baru kita hitung kalau bedanya 1 tahun. Kalau bedanya 10 tahun. Nah, 18.000 kali sholat. Itu baru ngomongin sholat fardu. Belum ngomongin sholat sunnah. Kira-kira anak sama orang tua bedanya berapa tahun? Paling tidak 20 tahun. Makanya di dalam agama kita, menghormati orang yang lebih tua, itu salah satu sebabnya adalah karena yang lebih tua, andaikan dia beriman, itu pahalanya kemungkinan besar lebih banyak dibandingkan yang muda. Dan kalau kita ketemu sama orang yang pahalanya kemungkinan lebih banyak dari kita, maka kita harus bersikap tawadhu, rendah hati. Dan orang yang tawadhu adalah manusia-manusia yang disayang sama sinten? Allah. Jadi menghargai, menghormati, memuliakan orang yang lebih tua itu bukan sekedar ungguh. Bukan sekedar sopan santun. Akan tetapi di situ kita diajari untuk mempraktekkan sikap tawadhu kepada orang yang mungkin pahalanya lebih banyak dibandingkan kita, kepada orang yang mungkin lebih dekat kepada Allah dibandingkan kita. Maka adab ini, yaitu menghormati orang yang lebih tua, seharusnya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada putra dan putri kita sejak dini. Sejak apa? Sejak dini. Kalau anak kita tanya, Pak, Bu, yang lebih tua dari kita itu siapa? Yang lebih tua dari kamu, anakku, adalah kakek dan nenek. Siapa lagi? Bapak dan ibu. Siapa lagi? Paman dan bibi. Siapa lagi? Guru. Guru ngaji apa guru SD? Semuanya. Ya, guru agama maupun guru ilmu umum itu lebih tua. Kakak kandung atau kakak kelas? Ya dua-duanya. Ya, kakak kandung, kakak kelas. Ya. Dan setiap orang yang umurnya lebih tua dari kita. Oke, lah terus Rasulullah SAW ketika menanamkan adab ini kepada para sahabatnya, caranya gimana? Seperti apakah cara Rasulullah SAW di dalam menanamkan adab ini kepada para sahabatnya? Sekurang-kurangnya Rasulullah SAW menempuh 2 langkah. Pinten?
2 langkah. Mari kita bahas satu persatu. Langkah yang pertama, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengajarkan pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Apa langkah yang pertama, ibu-ibu? Mengajarkan pentingnya menghormati orang yang lebih tua. Ini kalau boleh saya istilahkan adalah teori. Kenapa? Teori. Jadi mengajarkan teori terlebih dahulu. Nanti langkah yang kedua urusan praktek. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan menanamkan sebuah adab, beliau akan ajarkan terlebih dahulu teorinya, yang dijadikan sebagai landasannya, yang dijadikan sebagai basicnya. Jadi kenapa kok kamu harus melakukan seperti ini? Ini penting Bapak Ibu yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa. Menanamkan teori itu penting. Kenapa? Supaya orang itu menjalankannya dengan penuh kepuasan, dengan penuh keyakinan, tidak sekedar ikutan. Ya. Tapi betul-betul saya ini mempraktekkan adab tersebut betul-betul karena sebuah ideologi, betul-betul karena saya punya panduan. Saya meyakini ini adalah sebuah kebaikan. Apa teori yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa minna", bukan termasuk golongan kami. Siapa? Man lam yarham shaghirana, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Wa yuwaqqir kabirana, dan yang tidak menghormati yang lebih tua. Jadi kita punya dua jenis manusia ketika berinteraksi. Yang pertama orang yang lebih muda, yang kedua orang yang lebih tua. Ya, Pak. Yang lebih muda itu berarti kalau orang tua siapa? Anaknya. Ya. Siapa lagi yang lebih muda? Adiknya. Siapa lagi? Keponakannya. Apa lagi? Cucunya. Ya. Kalau guru berarti sinten? Ya orang mesti. Jangan sama saya tua siapa? Ada yang lebih tua dari saya. Ya, banyak ya. Nun sewu nggih, saya duduknya di atas nggih. Ya Ustaz mulang kon aja lebih dur malah. Ini mohon maaf ini ya. Karena situasi dan kondisi. Jadi, baik. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain, itu ada orang yang lebih muda dan ada orang yang lebih tua. Kita ini diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk punya sikap kepada yang lebih muda dan punya sikap kepada yang lebih tua. Sikap kepada yang lebih muda apa? Menyayangi. Kenapa? Menyayangi. Berarti orang tua harus menyayangi anaknya. Berarti kakak harus menyayangi adiknya. Berarti guru harus menyayangi muridnya. Berarti paman harus menyayangi keponakannya. Kakek harus menyayangi cucunya. Dan ini bagian dari adab yang ditanamkan di dalam Islam. Bahkan adab ini akan menentukan layak atau tidaknya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Adab ini akan menentukan kita pantas atau tidak untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau ada orang tidak sayang
kepada yang lebih muda, berarti orang ini pantas atau tidak untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Tidak. Kalau ada orang bengis, na'udzubillah, ada orang kejam kepada yang lebih muda, ini berarti tidak layak untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sikap kita kepada yang lebih muda. Apa sikap kita? Menyayangi. Lah kalau kita berinteraksi dengan yang lebih tua, bagaimana sikap kita? Menghormati. Berarti anak harus menghormati orang tua. Cucu harus menghormati kakek dan neneknya. Keponakan harus menghormati paman dan bibinya. Murid harus menghormati gurunya. Adik harus menghormati kakaknya. Adik kelas atau adik kandung? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kalau ada orang tidak menghormati yang lebih tua, berarti orang ini dipertanyakan kepantasannya untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sendiri yang mengatakan, Laisa minna. Bukan termasuk golonganku. Bukan apa? Termasuk golonganku. Bukan termasuk umatku. Ya Allah, bayangkan. Orang diakoni oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Tidak diakui sebagai umatnya Rasul SAW. Medeni buatan? Medeni. Gimana coba? Padahal kita berharap kepada Allah bisa mendapatkan syafaatnya siapa? Rasulullah SAW. Lah anak orang dianggap pripun, Bu? Kalau nggak dianggap sama Rasul SAW gimana coba? Ya. Maka ini bukan urusan remeh ini bukan urusan biasa. Jadi adab ini betul-betul harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus nyontoni kepada anak kita sebelum kita minta anak kita mempraktikkan adab ini. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita sudah menghormati kakak kita? Pak Dene anak-anak, Bu Dene anak-anak. Ya. Apakah kita sudah nyontohkan kepada anak menghormati kakeknya si anak, yaitu bapak dan ibu kita? Itu semua akan diperhatikan oleh anak-anak kita. Apa justru malah sampai sekarang ada yang kepada kakaknya sendiri, yaitu kepada Pak D dan Bu D-nya anak-anak, gak pernah silaturahim. Malah hubungannya begitu renggang. Cuma gara-gara rebutan warisan. Wonten Bu? Pundi tiange? Ngisin-ngisinaken. Wis ngaji, masih kaya gue. Masa udah ngaji masih seperti itu? Memutus silaturahim. Dan itu akan dilihat sama anak kita. Lebaran gak mau salaman. Diundang gak mau datang. Subhanallah. Dan yang seperti itu akan dicontoh, naudzubillah, oleh siapa? Oleh anak kita. Ya. Jadi ayo kita tanamkan adab ini di dalam diri kita sebelum kita suruh anak kita. Jadi nggak cukup menanamkan adab ini kepada anak sekedar ya nyuruh. Ayo Le, sana pamitan dulu sama Pak D budemu. Nah ibu juga nggak pernah ke sana. Oh itu beda urusan. Masya Allah. Emang yang disuruh mempraktekkan sunnah Nabi SAW itu cuma anak. Orang tua juga disuruh untuk mempraktekkan sunnah Nabi SAW. Kenapa dibeda-bedain?
Malah yang lebih parah nih ya. Kalau tadi kan nyuruh tapi nggak mau melakukan, yang lebih parah melarang ini lebih parah. Pak, aku kan ini mau pergi nih, mau kuliah. Aku mau pamitan dulu sama Pak De Bude. Rosah. Masya Allah. Masya Allah. Lebih pintar siapa? Anak daripada ramane karo biyunge. Subhanallah. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya. Ini adalah yang pertama. Napa langkah yang pertama? Mengajarkan pentingnya menghormati orang lain yang lebih tua. Langkah yang kedua, mendidik langsung lewat situasi nyata. Apa yang kedua? Mendidik langsung lewat situasi nyata. Jadi kalau langkah pertama itu lebih dekat kepada teori, maka langkah yang kedua ini adalah kancane teori nopo? Praktek. Jadi nggak cukup kita hanya sekedar memahami teori. Tapi setelah paham teori, maka teori tersebut perlu diapakan? Dipraktekkan. Nah, Rasulullah SAW menggunakan dua metode itu. Teorinya sudah dijelaskan. Lah prakteknya bagaimana? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dikisahkan bahwa ada sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sahal dan Huwaisah bin Mas'ud. Sinten Bu? Abdurrahman bin Sahal dan Huwaisah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu sama Rasul SAW, tiba-tiba Abdurrahman yang lebih muda ngomong terlebih dahulu. Siapa yang ngomong duluan? Abdurrahman. Padahal Abdurrahman ini lebih muda dibandingkan sinten? Jeneng sepi angel Ustaz. Huwaisah. Sinten? Huwaisah. Ya. Siapa yang lebih tua? Huwaisah. Yang lebih muda? Abdurrahman. Ternyata begitu ketemu sama Nabi SAW, justru malah yang membuka obrolan, yang ngomong terlebih dahulu adalah Abdurrahman. Padahal Abdurrahman ini lebih muda. Lihat, apakah Rasulullah SAW membiarkan kejadian tersebut? Jawabannya tidak. Nabi SAW menegur. Menegur sinten? Siapa yang ditegur? Abdurrahman. Apa kata Nabi SAW? Kabir, kabir. Kabir, kabir niku artinya hormatilah yang lebih tua. Hormatilah yang lebih tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi SAW menegur langsung si Abdurrahman ini. Kenapa? Karena dia ngomong duluan. Padahal ada yang lebih tua. Yeah. Secara etika, seharusnya yang ngomong duluan siapa? Huwaisah yang lebih tua. Maka begitu nun sewu nyelonong, dalam tanda kutip, ujuk-ujuk langsung ngomong duluan sama Nabi SAW, ditegur. Kabir, dahulukan yang lebih tua. Ya. Hormati yang lebih tua. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya mengajarkan teori. Teori penting, akan tetapi lebih penting dari teori adalah praktek. Ya, ada ilmu, ada amal. Ya, jadi yang pertama teori itu
urusannya dengan ilmu, pemahaman. Praktek itu urusannya dengan amal. Mempraktekkan apa yang sudah dipahami. Langsung ditegur sama Nabi SAW. Maka aplikasinya bagaimana Ustadz? Ya, dalam keseharian. Supaya lebih mengena. Ya, saya yakin ini si Abdurrahman ini. Kira-kira teringat terus atau tidak teguran Rasul? Kira-kira teringat terus atau tidak? Teringat. Itu kejadian yang mungkin seumur hidup bakal diingat terus. Ya, itu salah satu cara mengajarkan ilmu. Jadi menegur langsung dengan bahasa yang baik sehingga itu akan terus teringat. Ya. Walaupun di hati itu kadang-kadang tidak enak. Ya. Jangan dulu pernah disetrap atau enggak? Pernah, si kemutan kan? Bahkan, aku tahu disetrap gara-gara kukune dawa-dawa. Pas diperiksa, jendiknya enggak kayak gini. Diapain? Disembunyikan. Ya, ketahuan. Jadi ingat ya, sebuah kejadian itu lebih mudah untuk diingat. Ya. Nah, terus bagaimana kita aplikasikan dalam keseharian? Nih kita kasih contoh nih ya. Contoh aplikasi mendidik langsung ya untuk menghormati yang lebih tua. Contoh, kita punya anak, adik dan kakak. Adik kalau manggil kakaknya suruh pakai kak, ya. Atau kalau laki-laki no, mas. Kalau perempuan, mbak. Ya, mungkin kalau di daerah Jakarta manggilnya apa? Bang. Ya, nggak tahu kalau perempuan apa di Jakarta. Nggak tahu aku. Buk salah. Kalau Sunda apa? Akang. Kalau perempuan teteh. Ya, mungkin kayak gitu ya. Jadi diajari. Jangan dibiarkan anak kita memanggil kakaknya dengan namanya langsung. Istilahnya apa gitu? Nek, Jawa? Apa? Jangkar. Jangkar. Nggak sopan gitu ya. Nggak sopan. Jangan dibiarkan. Berarti kalau misalnya si adik ya, adik punya kakak. Misal kakaknya namanya Abdullah misalnya. Langsung manggil Dul. Loh. Gak boleh. Ya, Mas. Panggil Mas. Mas Abdullah. Ya, gak boleh. Dan ini jangan dibiarkan Bapak Ibu yang kami hormati. Rasulullah SAW tidak membiarkan Abdurrahman melakukan hal yang tadi. Ngomong duluan. Ya. Maka kita pun juga jangan membiarkan seorang adik memanggil kakaknya dengan nama. Apalagi kalau memanggil orang tuanya dengan apa? Nama, lebih parah maning. Ya. Iya si Anu, loh si Anu si siapa? Ya. Kanca dolan apa? Masa sama bapaknya si Anu? Pak Anu atau bapakku? Ya. Ini contoh yang lain ya. Mengarahkan anak untuk menggunakan bahasa kromo. Ya, bahasa yang lebih halus. Nah, ini walaupun sudah semakin pudar ya. Tapi ini salah satu bentuk unggah-ungguh ini, menghormati yang lebih tua. Ya. Apalagi kepada orang tua. Ya. Ibu monggo dahar ya. Bapak monggo ngunjuk ya. Misalnya anak kita disuruh sama ibunya, tolong ini kopinya dianterin ke bapak. Diajari, nanti kalau kamu nganterin kopi ini kepada bapakmu, bilangnya apa coba? Pak niki unjukane. Oke Pak kopine, astagfirullah. Diajari, diajari.
Jangan-jangan yang kayak gitu ibunya. Iya Pak. Oh pantes bocahnya kayak gue. Nyontoh siapa? Nyontoh ibu nih. Kayak Pak Kopi nih. Astagfirullah. Niki Pak unjukanipun. Ya. Jadi ajari. Ya. Diajari. Kalau memang enggak bisa, ya, enggak bisa bahasa kromo, apalagi anak-anak sekarang, ya minimal pakai bahasa Indonesia, lebih sopan. Ya. Maaf Pak, ini minumannya, ya lebih sopan daripada pakai bahasa ngoko, ya, daripada pakai bahasa ngoko atau bahasa kasar. Oke. Contoh yang lain apa? Membiasakan anak untuk mendahulukan orang yang lebih tua saat mengambil makanan atau saat berbicara. Saat apa? Mengambil makanan atau saat berbicara. Berbicara sudah kita jelaskan tadi. Ya. Ini penting. Misalnya nih ya. Kita ngumpul keluarga. Dan ini perlu Bapak Ibu yang kami hormati, perlu untuk kita biasakan, ya, kumpul keluarga inti. Keluarga inti itu berarti suami, istri, anak. Itu keluarga inti. Saya biasanya kayak gitu kalau ada, saya lakukan itu biasanya kalau ada keperluan, ya ngumpul bareng. Atau ketika anak-anak lagi pada liburan, ya, lagi ngumpul satu keluarga, kemudian saya menyampaikan nasihat, ya. Terus istri, habis itu anak-anak dikasih kesempatan. Ya, anak-anak dikasih kesempatan. Dan biasanya kesempatan pertama diberikan kepada siapa? Anak nomor 1. Sing barep sisu lung. Ya, jadi ayo Mas, ada yang pengen disampaikan? Kalau enggak ada berarti anak nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Jadi ini adalah bentuk adab. Ini terkait ngomong, terkait makanan juga sama. Ya. Jadi kalau misalnya kita ada makanan disediakan, diajari kepada anak-anak, coba didahulukan mamas dulu. Wah nanti kalau mamas dulu habis nggak kebagian. Soalnya mamasnya ngambilnya banyak, direok. Nah berarti mamasnya yang harus ditegur. Ya, kalau seperti itu mamasnya harus ditegur, ya, supaya memberikan jatah, ya, bagian buat adik-adiknya. Apalagi, ya, contoh yang harus kita lakukan, misalnya nih ya, ada anak memotong pembicaraan orang yang lebih tua. Ini juga termasuk praktek yang tidak pas. Nih, ibu lagi ngomong, ya tahu-tahu belum selesai ngomong langsung dipotong sama si anak. Iya tapi kan, nah itu harus diingetin. Mas, tunggu ya, ibu kan belum selesai bicaranya. Nanti kalau udah selesai, insya Allah mamas atau kakak ada kesempatan untuk bicara. Ini termasuk adab. Ya. Bukan hanya kepada orang tua, termasuk adik kepada kakak. Ya. Misal terjadi perselisihan nih, tukaran lah biasa ya, kakak sama adik. Kemudian tahu-tahu adiknya nangis, maka didatangkanlah dua anak ini, dilerai, terus ditanya. Yang suruh ngomong dulu ya kakaknya dulu. Kalau kakaknya belum selesai bicara, terus adiknya langsung motong, adik ditegur. Sebentar dek, kakak kan belum selesai. Nanti adik juga dikasih waktu yang sama seperti kakak. Jadi disampaikan seperti itu. Ini adab. Ya. Jadi adab ini perlu dibiasakan. Ya. Tidak ujuk-ujuk tumbuh. Ya. Kecuali kalau memang dia punya karakter itu sejak lahir. Ya. Tapi kan nggak semua orang seperti itu. Oke. Apalagi contoh aplikatif dalam keseharian melibatkan anak dalam kegiatan sosial. Contohnya membantu orang tua atau menyapa orang atau tetangga yang lebih tua.
Membantu orang tua itu termasuk menghormati. Jadi anak nih ya ngelihat ibunya lagi nyuci piring. Kok malah anaknya habis makan piringnya digeletakkan. Ya, Bu sisan Bu. Astagfirullah. Ada Bu anak yang kayak gitu? Anaknya siapa? Anaknya Nyong. Ya. Diingatkan anak kita. Makanya saya sering nyampaikan kepada santri-santri kami di pondok. Saya sering bilang kepada santri-santri, kalian, seumur kalian, saya bilang nih kepada santri-santri. Karena di sini kan santri-santrinya tamatan SMA. Ya, rata-rata tamatan SMA. Saya bilang sama mereka, biasanya sebelum liburan. Seumur kalian, kalau pulang, bajunya masih dicucikan. Piringnya masih dicucikan. Kasurnya masih dirapikan sama orang tua. Itu aib. Saya bilang gitu. Jadi aib. Segede kalian ini tamatan SMA. Kok piringnya masih dicucikan oleh ibu? Kok bajunya masih dicucikan oleh ibu? Kok kasurnya masih dirapikan oleh ibu? Itu aib. Saya bilang gitu. Harusnya justru malah mereka yang mencucikan. Ya. Jadi bukan piringnya dicuci sama ibunya, tapi dia mencucikan piring ibunya. Ya. Harusnya seperti itu. Ini bagian dari penerapan adab, membantu orang tua. Terus apalagi Ustadz? Termasuk dari kegiatan sosial, menyapa tetangga yang lebih tua. Dan ini Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang anak-anak kita karena kurangnya pengarahan nggak melakukan hal tersebut. Dan ini entah itu anak SMA atau anak pondok sekalipun. Keluar dari rumah sepedaan, ada tetangga lagi nyapu, slonong. Nggak ada ungkapan apa? Assalamualaikum, monggo Pak, monggo Bu, nggak ada. Ya. Malah kadang-kadang ada anak gitu selonong. Terus, "Loh, sudah pulang ya Mas?" Malah meneng baik. Ya. Ini harus ditegur. Bahkan kalau perlu dari awal anak ini sudah dijelaskan. Nak, nanti kalau kamu sepedaan keluar rumah, biasanya jam segini tetangga kita itu lagi nyapu, tetangga kita lagi duduk di depan rumah. Jangan lupa ketika lewat kamu nyapa. Ngangguk, ya, senyum, ucapkan salam. Monggo Pak, nuwun sewu Bu, ya, numpang lewat. Sampaikan seperti itu. Ini bagian dari menghormati yang lebih tua. Nah, yang terakhir yang perlu kita ajarkan kepada anak kita adalah anak tidak dibiarkan duduk lebih tinggi dibandingkan yang lebih tua. Apalagi seandainya yang lebih tua itu adalah orang tuanya sendiri. Dan ini sering kejadian. Ya, orang tuanya duduk di bawah, anaknya malah duduk di atas, jegang mani. La haula wala quwata illa billah. Maka ini harus ditegur. Nah, ibu di bawah loh, masa kamu yang di atas? Loh bapak tuh duduk di bawah loh, masa kamu di atas? Mana adabmu nak? Ini bagian dari menghormati yang lebih tua. Ini yang bisa kita sampaikan. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustadz, bagaimana ketika dalam keluarga ada kakak beradik? Sang adik mempunyai anak duluan dan kakaknya mempunyai anak belakangan yang jarak usianya lumayan jauh. Sehingga anak kakaknya itu memanggil anak adik dengan sebutan mas atau mbak. Bagaimana adab seperti ini Ustadz? Jazakumullah khairan.
Itu sih dikembaliin aja kepada adat istiadatnya. Dikembaliin aja kepada apa? Adat istiadat. Karena mungkin kalau masih kecil ya agak susah memang. Si kakak ya usianya sudah 5 tahun atau sudah 10 tahun, sedangkan adiknya, maaf, mamasnya secara urutan apa? Urutan nasab ya usianya baru lahir ya 1 tahun. Ini 10 tahun manggil yang umur 1 tahun mas itu kan agak gimana gitu ya. Ya itu biasa aja. Maksudnya dikembalikan aja kepada adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di situ apa? Kalau adat istiadat yang berlaku di situ adalah tetap manggil mas, ya dibiasakan anak kita untuk manggil mas. Tapi seandainya adat istiadat di situ adalah biasa aja, nggak manggil mas pun nggak apa-apa ya, nggak masalah insya Allah. Ya, tapi dengan berjalannya waktu akan terjadi kelapangan dada biasanya. Ya. Ketika umurnya sudah tua atau umurnya sudah dewasa, sudah bisa diajak untuk berpikir, itu akan lebih mudah untuk menanamkan adab ini kepada anak-anak tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Jazakumullah Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, apabila orang tua tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, apakah orang tua tetap mendapat aliran pahala dari amal soleh anak tersebut, Ustaz? Nggak pernah ngajarin ya. Nggak pernah ngajarin ini kan bisa jadi nggak pernah ngajarin secara langsung, tapi dia memasukkan anaknya kemana? Ke sekolah, dan yang membiayai adalah orang tuanya. Atau tidak mengajari langsung itu betul-betul cuek sama sekali. Nggak menyekolahkan, nggak membiayai, pokoknya sekedar melahirkan, setelah itu dibuang. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalau seperti itu ya malah lebih dekat dapat dosanya daripada dapat apa? Pahala. Wong dia nggak menunaikan apa? Kewajiban. Kecuali kalau anak ini, masya Allah, tabarakallah, anak yang berbakti, sehingga walaupun orang tuanya tidak mendidik dia dengan baik, tapi tetap anak ini mendoakan orang tuanya, ya insya Allah doa anak itu akan sampai ya. Dan itu salah satu bentuk kebaktian. Cukuplah jasa orang tua menjadi sebab keberadaan dia di muka bumi. Ya kalau nggak ada bapak ibunya, dia nggak akan lahir. Jadi itu sudah cukup sebenarnya sebagai alasan bagi anak untuk berbakti dan mendoakan siapa? Orang tua. Ya, wallah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz, keluar dari materi. Ustadz, apa yang harus dilakukan ketika kita dijauhi oleh saudara atau teman? Kita sudah berusaha biasa saja dan sudah meminta maaf walaupun tidak merasa melakukan kesalahan, tetapi mereka tetap menjauhi bahkan menjelek-jelekan kita. Ustadz, mohon nasihatnya, jazakumullah khairan. Sikap kita tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sikap kita adalah membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau dia menjauhi kita, ya sudah, kita nggak usah menjauhi. Ya. Kalau dia memutus, maka kita nggak usah putus. Tapi juga kita nggak usah menghabiskan waktu berlebihan untuk berusaha. Selama kita sudah berusaha, yang penting kita tidak meyakini bahwa saya memutus hubungan. Ya, begitu ada momen ketemu, ya kita ketemu dengan ramah. Jadi kita tidak diharuskan untuk mencari-cari terus waktu supaya ketemu. Yang penting kita sudah berusaha, kemudian dia nggak mau juga, ya sudah. Kita tetap yakini bahwa dia saudara kita mendoakan kebaikan buat dia, baik secara umum ataupun secara khusus. Setelah itu kita nggak usah terlalu menyibukkan waktu kita untuk mengejar dia. Yang penting doakan kebaikan. Karena masih ada kegiatan-kegiatan positif lainnya yang perlu untuk kita kerjakan. Ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika.
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.